Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kami kasihi, manapun saat ini berada, baik yang sementara di rumah, perjalanan, atau masih beraktivitas. Kami nyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dengan penuh kasih, mengajak Bapak Ibu Saudara semua naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab jika kita masih ada sampai pada pertengahan minggu ini, pasti karena anugerah Tuhan yang telah memelihara hidup kita, berikan kita sehat dan kekuatan, sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Kepada saudara kami yang mungkin mengalami gangguan kesehatan, dan yang sementara menghadapi masalah dan persoalan, kami juga dengan sukacita mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menaikkan pujian dan syukur kita bagi Tuhan. Dan kiranya lewat pujian syukur kita semua beroleh sukacita, beroleh berkat, anugerah Tuhan yang memberi kita kesehatan dan kekuatan. Beri kita sukacita sehingga kita dapat berkata, sungguh Allah baik bagi kami dan Allah mengasihi kami semua. Beberapa pujian kita mau katakan kepada Tuhan lewat persekutuan sesaat kita dalam kesempatan ini. Puji Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap
dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Yesus, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Yesus, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sejenak kita mau baca dan renungkan lagi nasihat firman Tuhan untuk kita semua. Dan saya percaya bahwa nasihat firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia jika kita buka hati untuk mendengar, merenungkan, bahkan belajar untuk lakukan nasihat firman Tuhan itu. Pasti mendatangkan kekuatan, semangat, bahkan sukacita dalam hidup kita. Mari dengan mempersiapkan hati kita untuk kita sediakan jadi rumah kediaman firman Tuhan. Hati kita menjadi tempat yang terbaik kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan pujian kita bersama. Haleluya, haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu.
Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Urapi pikiran hati dan roh kami ya Tuhan. Urapi nasihat firman-Mu buat kami semua. Kami mau menyediakan hati kami untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang sumber segala berkat, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi. Tentu dalam kesempatan ini adalah bagian yang memang harus tetap ada dalam setiap persekutuan kita di hadapan Tuhan. Bahkan dalam keseharian kita, sudah sepatutnya kita anak-anak Tuhan tidak pernah dan tidak boleh melalaikan nasihat firman Tuhan bagi kita. Itu sebabnya dalam kesempatan ini saya mau membacakan satu ayat dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Lewat persekutuan singkat kita dalam kesempatan ini, saudara kita sudah dengar satu ayat dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima itu. Kita semua diingatkan dan dinasehati supaya kita didapati Tuhan sebagai seorang anak Tuhan,
orang yang percaya kepada Allah, yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, dan yang percaya kepada Allah. Ini adalah bagian yang harus kita lakukan. Ini adalah bagian kita dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kata firman Tuhan, menyerahkan hidup bagi Allah. Dan yang kedua, percaya sungguh kepada Tuhan. Sekali lagi, ini adalah bagian kita yang harus kita lakukan, yang harus kita tampilkan, yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai seorang anak-anak Tuhan. Memang bukan sesuatu yang mudah bagi seorang anak-anak Tuhan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, untuk percaya sungguh kepada Tuhan. Di zaman kita sekarang ini, di mana kita selalu bertemu dengan begitu banyak persoalan, begitu banyak kesulitan, begitu banyak masalah dalam hidup kita, yang seringkali membuat kita mau melangkah dengan cepat, mau bertindak dengan cepat, mau lakukan dengan cepat segala sesuatu yang bagi pikiran kita secara manusiawi, kita merasa bahwa tindakan cepat kita, perbuatan cepat kita adalah sikap terbaik untuk menyelesaikan masalah dan persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali justru Allah tidak berkenan, justru Allah tidak inginkan jika seorang anak Tuhan menghadapi masalah dan persoalan dalam hidupnya, lalu dia bertindak sendiri, lalu dia lakukan sesuatu sendiri, lalu dia berbuat sendiri tanpa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita seringkali mendengar nasihat firman Tuhan bahwa kekuatan, kemampuan, kehebatan setiap orang sangat terbatas. Dan seringkali kemampuan kita, kekuatan kita, kecakapan kita tidak pernah dapat memberikan jawaban yang membuat kita bersuka cita. Tetapi seringkali justru kita kecewa karena kita mengandalkan kekuatan, kemampuan, dan kehebatan kita ketika kita menghadapi masalah dan persoalan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi nasihat firman Tuhan mengajarkan kita supaya ketika menghadapi masalah dan persoalan, kesulitan, bahkan pergumulan dalam hidup ini, mari lakukan bagian kita. Mari kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Kata firman Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada Allah. Itu adalah bagian kita yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Lalu bagian Allah yang Tuhan ambil bagian dalam persoalan dan hidup kita, ketika kita menyerahkan hidup kita dan kita percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, Allah pasti bertindak. Allah pasti kerjakan sesuatu. Allah pasti berbuat sesuatu. Dan Allah tidak akan pernah tinggal diam. Seorang anak Tuhan yang sementara menghadapi masalah dan persoalan dalam hidupnya, ketika dia berani menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Allah, maka lihatlah, Tuhan pasti akan bertindak. Allah pasti menolong, Allah pasti mengerjakan yang terbaik, Allah pasti berbuat yang terbaik dalam hidup kita. Nah, saudara yang kekasih, siapakah yang dapat menyerahkan hidupnya bagi Tuhan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab, supaya kita tidak keliru dan salah langkah ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, ketika Tuhan izinkan kita ada dalam kesulitan, sehingga kita tidak melangkah dengan kekuatan dan kemampuan kita. Mari kita jawab pertanyaan ini. Siapakah orang-orang percaya yang dapat menyerahkan hidupnya bagi Tuhan? Yang pertama, mereka adalah orang yang mempercayai nasihat firman Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang percaya
yang sanggup menyerahkan hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang mempercayai nasihat firman Tuhan yang dia dengar, yang dia renungkan, dan dia mempercayainya. Ada terlalu banyak catatan firman Tuhan, kalau kita membaca kita bisa temukan. Orang yang mempercayai firman Tuhan, Allah pasti kerjakan yang terbaik dalam hidupnya. Allah pasti berbuat yang terbaik. Maka benar Bapak Ibu Saudara yang kekasih, orang yang dapat menyerahkan hidupnya bagi Tuhan adalah mereka yang mempercayai firman Tuhan yang dia dengar dan yang dia renungkan. Yang kedua, siapakah yang dapat menyerahkan hidupnya bagi Tuhan? Mereka adalah orang yang hidup setia bagi Tuhan. Jika seseorang hidup setia, jika seseorang hidup sungguh setia bagi Allah, maka dia tidak akan mengalami kesulitan untuk menyerahkan hidupnya bagi Allah pada waktu dia menghadapi masalah dan persoalan dalam hidupnya. Tetapi jika seorang anak Tuhan tidak hidup dalam kesetiaan bagi Allah, dia akan mengalami kesulitan untuk menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Ingat hal yang kedua, orang-orang percaya yang dapat menyerahkan hidupnya bagi Tuhan adalah mereka yang hidup setia bagi Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, siapakah anak-anak Tuhan yang dapat menyerahkan hidupnya bagi Tuhan? Yang ketiga jawabnya adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Jika kita berani mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, jika kita berani mengandalkan Tuhan di sepanjang hari-hari kita, jika kita berani mengandalkan Tuhan setiap waktu dalam perjalanan hidup kita, maka itu adalah sikap dari seorang anak Tuhan yang dengan sungguh dia berkata, Tuhan, aku menyerahkan hidupku bagimu. Aku menyerahkan hidupku seutuhnya bagi Tuhan. Itu sebabnya aku mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya aku sungguh hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupanku. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, siapakah dari anak-anak Tuhan yang dapat menyerahkan hidupnya bagi Allah? Yang keempat adalah mereka atau anak-anak Tuhan yang percaya sungguh bahwa Tuhan sanggup mengerjakan yang terbaik bagi hidupnya. Jika kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan yang dapat mengerjakan yang terbaik lebih daripada yang dapat kita kerjakan dan kita lakukan, maka kita pasti berani menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Jika kita percaya bahwa Allah jauh lebih baik, jauh lebih daripada yang dapat kita kerjakan atas kehidupan kita, maka kita pasti berani menyerahkan hidup kita bagi Tuhan seutuhnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Alkitab katakan Allah pasti akan bertindak. Sebab tidak mungkin seorang anak Tuhan yang mempercayai firman Tuhan, yang hidup setia bagi Allah, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan yang terbaik dalam hidupnya, tidak mungkin Allah berdiam diri. Tidak mungkin Allah berpangku tangan. Tidak mungkin Allah menutup mata. Tidak mungkin Allah menutup telinga. Tetapi Dia pasti akan menggenapi firman-Nya. Allah pasti akan bertindak. Dia pasti mengerjakan yang terbaik dalam hidup anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, lewat sukacita persekutuan kita dalam kesempatan ini, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, percayalah kepada Allah, maka Allah pasti akan bertindak. Dia pasti akan kerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Mari, apapun situasi yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, baik ketika kita menghadapi masalah di tempat kita bekerja,
di rumah, di tengah-tengah keluarga, bahkan dimanapun kita menghadapi masalah dan persoalan, mungkin juga sakit penyakit, kesulitan-kesulitan yang tidak pernah kita lihat ada jalan keluarnya. Jadilah seorang anak Tuhan yang berani menyerahkan hidup kita dan percaya sungguh bagi Allah. Maka lihatlah pertolongan Tuhan, lihatlah campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Allah pasti akan bertindak. Dia pasti akan menggenapi janjinya dan dia pasti akan berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Kami berdoa kiranya Roh Kudus meremakan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama-sama dalam kesempatan ini. Dan kami berdoa supaya kita berani menyerahkan hidup kita bagi Tuhan seutuhnya di sepanjang hidup kita dan percaya sungguh kepada Tuhan, kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan yang kita sembah. Maka janjinya yang ya dan amin akan digenapi dalam hidup kita. Mari bangkitkan semangat kita di dalam Tuhan. Mari bangkitkan iman kita di dalam Kristus Yesus. Katakan, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku kepadamu dan aku mau percaya sungguh hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saya mengajak kita untuk menyediakan hati kita, menaikkan doa kita bagi Tuhan. Kita katakan pujian kita bersama-sama. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau ya jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan iman mari kita katakan dari awal. Hatiku
tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita menundukkan hati kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu dalam kesempatan ini bersama setiap anak-anak Tuhan yang menaikkan doa dan harap di dalam Kristus Yesus Tuhan. Lewat kesempatan kami bersama ini, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan, Engkau melihat kami semua yang sementara menghadapi masalah dan persoalan dalam hidupnya, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tempat mereka bekerja dan berusaha. Tuhan, Engkau melihat dan menilik setiap anak-anak Tuhan. Jadilah jawaban yang memberi pertolongan bagi mereka, yang memberi kekuatan, yang memampukan mereka, ya Tuhan, untuk melewati setiap kesulitan, setiap masalah yang Engkau izinkan untuk mereka tanggung dan mereka pikul dalam hidupnya. Engkau yang memberi mereka kemampuan untuk tetap berjalan, untuk tetap melangkah sesuai dengan rancangan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, dimanapun anak-anak Tuhan sementara berada saat ini, baik yang sudah ada di rumah, baik yang masih di perjalanan, atau mungkin sementara masih beraktivitas, Tuhan, Engkau tetap bersama kami. Jangan tinggalkan kami milik kepunyaan-Mu, ya Tuhan. Lindungi sertai kami Tuhan, biar kami tetap ada dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu, sehingga kami lakukan banyak hal karena pertolongan dan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa untuk semua usaha pekerjaan yang Engkau percayakan kepada setiap anak-anak Tuhan, baik mereka yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri, baik guru, polisi, para medis, karyawan yang bekerja. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak Tuhan, mampukan mereka untuk melakukan apapun dengan cara yang terbaik di hadapan Tuhan, dan itu menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar mereka. Ingatkan supaya kami semua tidak lupa bersyukur atas anugerah Tuhan, atas kekuatan dan pertolongan Tuhan yang Engkau karuniakan dalam hidup kami. Malam hari ini kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang sementara menghadapi sakit penyakit. Apapun sakit penyakit mereka, dari tempat ini kami berdoa, mohon belas kasih Tuhan untuk memulihkan mereka, kesehatan dan kekuatan mereka, ya Tuhan. Pakai para medis yang akan menangani mereka untuk menghadirkan kesembuhan
dari anugerah Tuhan. Dan kami pun percaya masih ada mujizat-Mu untuk memulihkan kesehatan dan kekuatan dari setiap anak-anak Tuhan. Hiburkan mereka yang berduka cita. Berikan jalan keluar bagi mereka yang merasa tidak ada jalan keluar. Kuatkan mereka yang lemah, ya Tuhan. Besertalah dengan kami semua, biar kami tetap menikmati kehadiran Tuhan yang menuntun, menyertai, bahkan memimpin kami dari hari ke hari. Jauhkan kami semua dari rancangan jahat manusia dan dari rancangan kuasa kegelapan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Kami juga bawa dalam doa setiap anak-anak-Mu dalam keluarga besar Philadelphia ini. Tuhan jagai lindungi kami semua. Biarlah hidup kami ada dalam tangan-Mu dan dalam perlindungan Tuhan. Kami ingat dalam doa kami Tuhan, bangsa kami yang kami cintai ini. Tuhan, sementara masih menghadapi banyak persoalan di negeri kami. Itu sebabnya kami berdoa buat para pemimpin kami, buat presiden dan wakil presiden, bahkan buat para pejabat-pejabat di negeri kami Tuhan. Engkau menolong mereka semua, supaya apapun yang mereka kerjakan, mendatangkan sesuatu yang dapat dinikmati, dirasakan oleh rakyat kami di negeri ini. Mulai dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah, menolong para pemimpin kami untuk melakukan yang terbaik bagi kami di tengah-tengah masyarakat. Berkati Tuhan kerukunan umat beragama di negeri kami. Meskipun kami berlainan keyakinan, kami percaya Engkau dapat menjamah hati kami semua, supaya satu dengan yang lain tidak saling menjelekkan, tidak saling menghancurkan, tetapi kami saling mendukung, saling menguatkan, bahkan saling memberi perhatian dalam hidup kami sehari-hari. Kami bisa tampilkan kehidupan dalam toleransi yang baik, meskipun kami berlainan keyakinan. Bahkan Tuhan kami bawa dalam doa kami, bangsa kami pada bulan depan akan menyelenggarakan pilkada, baik pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota. Tuhan menolong, jauhkan kami semua dari benturan-benturan yang dirancangkan oleh orang-orang jahat. Biar kami semua dapat menikmati pesta demokrasi itu, memilih yang terbaik sesuai dengan hati nurani kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan kami semua yang ada di ladang Tuhan. Berkati badan misi, berkati bahkan Tuhan, mereka yang tidak pernah dapat tampil di depan, tidak terlihat, tapi mereka telah berbuat banyak di lapangan. Mereka telah jadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur dalam kesempatan ini. Bahkan hamba-Mu pun berdoa, buat saudara-saudara hamba-Mu yang ada di luar bangunan ini. Tuhan, Engkau menjamah dan menjagai mereka. Engkau terus memberkati mereka ya Tuhan. Apapun masalah dan persoalan yang mereka hadapi, biarlah pertolongan Tuhan yang memampukan mereka. Biarlah perlindungan Tuhan yang menaungi mereka. Biarlah mereka dapat menikmati yang terbaik dari anugerah Tuhan. Ingatkan Tuhan, supaya mereka tetap datang dalam hadirat-Mu untuk bersyukur. Beri kekuatan supaya mereka tidak patah semangat ketika mereka menghadapi masalah dan persoalan. Tetapi mereka datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya sungguh bagi Tuhan, dan percaya bahwa Engkau pasti kerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkaulah jawaban yang ya dan amin dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala kasih karunia, hamba-Mu sudah berdoa, menaikkan doa syafaat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara.